Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 12 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 12 SMA. Oke adik-adik, untuk materi yang kelas 12 SMA ini yaitu materi ruang dimensi 3 adik-adik ya. Oke adik-adik, soal yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 2A cm. Pertanyaannya adalah panjang ruas garis HB. Oke adik-adik, kita gambarkan dulu kubusnya ya adik-adik. Ini caranya, adik-adik lihat cara menggambar kubus dengan mudah ya. Pertama adik-adik buat gambar persegi. Kemudian adik gambar lagi satu buah persegi yang sama ya, tapi dimasukkan ke dalam sedikit ya. Seperti ini. Oke. Kemudian adik-adik hubungkan ujung-ujung titik ini. Ya. Oke, ini rusuknya 2A cm, 2A cm, 2A cm, dan tingginya juga 2A cm. Oke adik-adik, pertanyaannya adalah panjang ruas garis HB. Ini kubusnya ABCD nya sudah ketetapan di sini adik-adik, ingat saja ABCD EFGH. Oke adik-adik, garis HB itu garis yang ini ya adik-adik. Oke, garis putus-putus ini H ke B, itu pertanyaannya. Oke adik-adik, ini kalau kita lihat adalah diagonal ruang ya adik-adik. Sebenarnya ada cara cepatnya adik-adik. Kalau diagonal sisi atau diagonal bidang, oke, kalau diagonal sisi cara cepatnya adalah mencarinya rusuk kali akar 2. Untuk diagonal ruang itu rusuk kali akar 3. Oke adik-adik lihat, salah satu diagonal ruang HB karena dia melewati ruang ini. Yang lainnya EC juga diagonal ruang ya, E ke C ya. Kemudian D ke F itu diagonal ruang juga ya. A ke G juga diagonal ruang. Diagonal sisi itu sisi alas bawah atau kanan kiri atau sisi atas. Yang ini contohnya BG, ini diagonal sisi. Nah yang BG ini ya rusuk akar 2. Kalau HB ini rusuk akar 3. Oke, cara cepatnya yaitu adik-adik ya. Sebenarnya Pitagoras dari HBD ya, segitiga HBD ya, dimana ini adalah rusuk akar 2 juga ya. Ini adalah rusuknya ya, tapi kita pakai cara cepat aja adik-adik ya. Kalau ditanya diagonal ruang itu langsung rusuk akar 3. Rusuknya yaitu 2A akar 3 ya, jadi jawabannya E. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik E ke bidang BDHF. Oke adik-adik, kita gambarkan dulu kubusnya ya, karena ini pertanyaannya kubus ya. Oke, kita gambarkan seperti tadi ya kubusnya. Oke, rusuknya A. Oke, pertanyaannya adalah jarak titik E ke bidang BDHF. Kita buat dulu namanya ABCD di sini, EFGH di sini. Titik E, ini titik E ke bidang BDHF. Ya, kita gambarkan bidang BDHF ini. Oke, ini adalah bidang BDHF ya yang diarsir ini ya.
Oke adik-adik, pertanyaannya jarak titik E ini ke bidang BDHF ya. Jarak yang terdekatnya kita ambil ini ya, membentuk tegak lurus di sini. Inilah jarak terdekat. Sebenarnya kan dari E ke tengah sini juga merupakan jarak E ke bidang, tapi yang paling terdekatnya ini yang membentuk tegak lurus dengan HF ini ya. Oke, kalau kita teruskan ini akan menjadi diagonal dari EG ya. EG ini kita tahu diagonal sisi yaitu R akar 2. Rusuknya A akar 2 itu EG. Pertanyaannya adalah jarak titik E ke bidang BDHF ini, kita misalkan jaraknya ke sini itu misal O. Jadi pertanyaannya dari E ke O. EO yaitu setengah dari E ke G, yaitu setengah dari A akar 2. Jadi jawabannya setengah A akar 2. Jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Panjang kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 8 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik E ke bidang BDG. Oke adik-adik, kita gambar dulu ya kubus ABCDEFGH ya, seperti tadi. Ya, ini masih jarak titik ke bidang ya adik-adik ya. Oke. Kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Oke adik-adik, pertanyaannya jarak titik E, ini titik E ya, ke bidang BDG. Adik-adik, kita temukan bidang BDG, B ke G ke D. BDG. Oke, bidang segitiga ini adik-adik, kita tarik titik tengahnya adik-adik ya biar gampang. Oke, kita temukan titik E ke bidang ini ya. Itu jarak yang tegak lurus ke bidang ya. Berarti ini harus membentuk sudut siku-siku ya adik-adik. Oke adik-adik, berarti yang ditanya dari titik E ini ke sini itu kita misalkan titik yang di sini tempat siku-siku ini yaitu titik O. Berarti yang ditanya nanti EO. Oke adik-adik, kita bantu ya jadi segitiga EGO. EG di sini ya. Oke, kita misal titik ini adalah titik P. Ini adalah titik P, ini adalah perpotongan diagonal ini ya. Oke. Ya. Oke adik-adik, ini titik P, ini titik O. Oke adik-adik, pertama sekali adik-adik harus cari dulu P ke G. Ya, P ke G. Tapi untuk mendapatkan P ke G, kita tahu ini rusuknya 8, 8, 8. Maka adik-adik butuh garis P ke C. Tapi sebelum cari PC harus tahu AC. A ke C ini tadi EO yang ditanya adik-adik ya. Dari titik O ke bidang BDG ini. Dari titik E ke bidang BDG ini yaitu E ke O. Kita cari AC. AC adalah diagonal sisi dari A, B, C, D, yaitu jadi kalau diagonal sisi kan rusuk akar 2, jadi 8 akar 2 itu sisi AC. Kalau PC setengahnya, PC sama dengan setengah dari AC, jadi PC sama dengan setengah kali AC nya kan 8 akar 2. 8 akar 2 dicoret, 8 bagi 2 4, jadi panjang garis PC itu adalah 4 akar 2. Sorry adik-adik, 4 akar 2. 4 itu dari 8 bagi 2 ya. Oke, jadi PC 4 akar 2 cm. Oke, kita sudah dapat PC, kita cari P ke G ini, P ke G. Oke adik-adik, P ke G kita cari di sini, P ke G setelah dapat PC. Oke, P ke G adalah Pitagoras dari ini P ke G, ini ada GC, PC. Jadi kalau kita gambarkan segitiganya macam gini adik-adik ya. Ini PG, ini C. C ke G kan 8. P ke C tadi 4 akar 2. Maka kita bisa cari PG Pitagoras dari akar 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Ya, 4 akar 2 kuadrat.
Oke, 8 kuadrat kan 64 adik-adik ya. 4 dikuadratkan 16, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 4 akar 2 kuadrat itu 16 kali 2. Oke, sehingga kita lanjutkan adik-adik ya. 64 tambah 16 kali 2 32 ya adik-adik. Jadi 64 ditambah 32 hasilnya adalah PG sama dengan akar 96. Oke, 96 ini kita cari akarnya ya adik-adik. Berapa kali berapa? Yaitu 16 kali 6. 16 kali 6 kan adik-adik 96. Sehingga PG adalah akar 16 4. Jadi 4 akar 6. Jadi panjang garis PG ini 4 akar 6. Oke adik-adik, kita dapat garis PG. Ya. Kemudian ya, adik-adik lihat segitiga EPG. Oke. Kalau kita gambarkan adik-adik segitiga EPG itu seperti ini. Oke. Ini titik P, ini titik G, ini titik E. Ini ada garis EO tadi yang dicari. Ini titik O. Ini garis EO yang dicari tadi, yaitu jarak titik E ke bidang BDG. Oke adik-adik, P ke G kita sudah dapat. Ya, adik-adik lihat ini segitiga ini kalau kita cari luasnya, yaitu luas segitiga EPG itu sama dengan setengah kali alasnya yaitu PG. Tingginya itu yang kita cari ini yaitu EO. Ya. Maka segitiga EPG ini juga sama dengan kalau kita jadikan EG ini alas, maka tingginya yang ini. Oke, kita lihat di sini adik-adik di gambar yang aslinya. Maka tingginya yang ini. Ya, kalau alasnya adalah EG. Kita misalkan titik ini titik R. Ya. Maka luas segitiga EPG itu juga adalah setengah kali alasnya EG, tingginya PR. Ya, yang ini ya tingginya, alasnya EG. Oke, dari perbandingan ini kita bisa cari nanti ya garis EO atau jarak titik E ke bidang BDG, kita coret setengahnya. Ya, garis PG kan kita sudah dapat 4 akar 6. Garis EO kan yang kita cari adik-adik. EO itu adalah jarak titik E ke bidang BDG ya. Sama dengan E ke G. Adik-adik, E ke G ini adalah diagonal sisi atas. Maka R akar 2, 8 akar 2. Jadi EG ini 8 akar 2. Maka kita masukkan di sini 8 akar 2. P ke R, adik-adik lihat gambar ini, garis merah yang tebal ini. Ini adalah P ke R. Ini sama dengan tinggi dari CG ini ya, tinggi rusuk CG. Jadi E ke G tadi 8 akar 2, P ke R 8. Karena sama dengan tinggi dari kubus ini ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan sehingga EO adalah 8 kali 8 64 akar 2 dibagi 4 akar 6. Oke adik-adik, 64 bagi 4 kan bisa kita bagikan, dapat 16 ya adik-adik. Oke, 64 bagi 4 hasilnya adalah 16. Ya, akar 2 per akar 6. Ini kita rasionalkan adik-adik, sama-sama kali akar 6 yang kali bawahnya, akar 6. Sehingga hasilnya adalah ya 16 per akar 6 kali akar 6 kan 6. Akar 2 kali akar 6 akar 12. Oke adik-adik, kita sederhanakan. 16 bagi 6 bisa kita bagi 2. Sama-sama bagi 2. 16 bagi 2 8. 6 bagi 2 3. Jadi 8 per 3 akar 12. Oke adik-adik, ini kita sambung ya adik-adik. 8 per 3 akar 12. Oke adik-adik, 8 per 3 akar 12 ini kita lanjutkan di sini adik-adik. Oke,
Kita lanjutkan di sini. Ya, 8/3 akar 12. 8/3 akar 12. Akar 12 ini kita sederhanakan lagi adik-adik, yaitu 4 kali 3. Ya, jadi ini 8/3. Akar dari 4 itu 2. Akar dari 3 akar 3. Jadi hasilnya adalah 16/3. 16/3 akar 3. Jadi hasilnya adalah 16/3 akar 3. Ya, jawabannya E. Oke, adik-adik, kita lanjut soal yang keempat. Diketahui TABCD 5 segi 4 beraturan. Oke, kita gambarkan adik-adik 5-nya ya. Berarti ini 5 segi 4, alasnya segi 4. 5 itu menuju ke suatu puncak ya. Oke, lebih kurang seperti ini adik-adik ya. Oke, ini nanti ada tinggi 5-nya, yaitu perpotongan antara diagonal ini alasnya ya. Titik bagian alasnya. Oke, yang diketahui dulu ya adik-adik, panjang rusuk alas 12, berarti ini 12 karena rusuknya ini sama panjang ya. Oke, panjang rusuk tegak. Rusuk tegak itu ya panjang segitiga tegak ini ya, 12 akar 2. Oke, adik-adik, kita kasih nama ini TABCD. Pertanyaannya adalah jarak titik A ke TC. Ini titik A ke TC. Oke, adik-adik, ini siku-siku di garis TC ini. Oke, adik-adik, kita cari dulu ya AC ini. Ya, A ke C adalah A ke C ini adalah 12 akar 2 ya adik-adik. Karena ini kan 12 dengan 12 ya, sama dengan diagonal sisi ya, 12 akar 2. Kemudian kita cari, misalkan titik ini titik O, kita cari tinggi dari 5 TO. Ya, T ke O itu adalah Pitagoras dari OC dengan TC. Ya, OC adalah, kita cari OC dulu. OC adalah setengah dari AC, berarti setengah dari 12 akar 2. Ya, setengah dari AC. OC itu setengah dari AC. Jadi 6 akar 2 itu panjang OC. Maka tinggi TO adalah Pitagoras dari ya TC kuadrat dikurang OC kuadrat ya. Ada lihat di sini. Ini siku-siku di sini. Ya, oke. Berarti adik-adik TO sama dengan akar TC-nya kan 12 akar 2 kuadrat dikurang O ke C-nya yaitu 6 akar 2 kuadrat. Oke, 12 akar 2 kuadrat berarti 144 kali 2. Di mana 12 kuadrat 144, akar 2 kuadrat 2. Ini 6 kuadrat 36, akar 2 kuadrat 2. Sehingga 144 kali 2, 288. 36 kali 2, 72. Kita kurangi adik-adik nih. Sehingga TO sama dengan akar 288 kurang 72 itu 216. Ya, hasilnya kita sederhanakan jadi 36 kali 6. Karena 36 kali 6 ini kan 216 adik-adik. Adik-adik cari ini harus sederhanakan. Akar 36 6. Jadi 6 akar 6 itu TO-nya tinggi dari 5. Oke adik-adik, yang dicari adalah yaitu yang garis merah ini. Ya, misalnya ini titik P, A, P yang dicari. A ke P. Oke adik-adik, perhatikan segitiga ATC. Kalau kita cari luas segitiga ATC, maka alasnya TC berarti setengah kali alasnya TC. Kan luas kan setengah kali alas kali tinggi, alasnya TC, tingginya AP yang mau kita cari. Sama dengan segitiga ATC ini, kalau alasnya sebagai AC berarti setengah kali alasnya AC, tingginya OT ini atau TO. Ya, ini alas, ini tinggi.
Kalau alasnya TC, tingginya AP. Dari sini kita bisa cari adik-adik, setengahnya dicoret. Maka TC-nya kan 12 akar 2 adik-adik. Oke, 12 akar 2 A ke P. AP yang dicari adik-adik, jarak titik A ke garis TC. AC-nya ini AC 12 akar 2. TO-nya yaitu tinggi dari 5, sini kita dapatkan 6 akar 6. Oke adik-adik, kita lanjutkan sehingga AP sama dengan 12 kali 6. Ya, kita kalikan di sini adik-adik, 12 kali 6 72 akar 12. Ya, ini 2 kali 6 kan 12. Dibagi, ya kita bagi dengan 12 akar 2. Oke adik-adik, kita bagi 72 bagi 12 dapat 6 ya adik-adik. 72 bagi 12 ini kan bisa dibagi, hasilnya adalah 6. Ya, karena 6 kali 12 kan 72. Ini akar 12 per akar 2, ini kita rasionalkan sama-sama kali akar 2. Kita sambung di sini adik-adik ya. Oke, sehingga 6 kali akar 12 kali 2 24. 2 akar 2 kali akar 2 2, kita coret adik-adik. 6 dibagi 2 dapat 3. Akar 24 4 kali 6. Karena 24 itu kan 4 kali 6. Akar 4 2, akar 6 tetap. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 2 6. Jadi jawabannya 6 akar 6. Jadi jarak titik A ke TC yaitu AP. Ya, ini kan AP tadi adik-adik. A ke P sama dengan 6 akar 6. Jawabannya D. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran matematika kelas 12 SMA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas